Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran matematika kelas 7, di mana materi yang akan kita bahas yaitu himpunan dalam bagian yang ketiga, di mana pelajaran ini atau materi yang akan dibahasnya yaitu tentang penerapan himpunan. Yuk kita belajar matematika. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, di sini ada sebuah permasalahan, yaitu jika diketahui dari siswa kelas 7C 18 siswa menyukai pelajaran matematika dan 15 siswa menyukai IPA serta 5 siswa menyukai pelajaran matematika dan IPA, jika ada 4 siswa yang tidak menyukai dua mata pelajaran tersebut, berapakah banyak siswa yang ada di kelas 7C? Silakan diberikan waktu untuk menjawab. Kira-kira berapa terlebih dahulu? Jika kalian menjawab sejumlah 18 ditambah 15 tambah 5 tambah 4 sama dengan 42 siswa yang ada di kelas 7C, maka jawabannya kurang tepat atau salah. Karena bisa saja ada satu siswa yang mengikuti dua pelajaran tersebut atau menyukai dua mata pelajaran tersebut. Yuk kita kembali lagi ke diagram Venn. Diagram Venn-nya kita buat di mana ada semestanya yang akan kita cari. Ada yang menyukai matematika 18 dan menyukai IPA 15. Yang tidak menyukai kedua-duanya kita taruh di luar lingkaran. Seperti itu. Nah, diagram Venn kalau kita lihat seperti ini, kita belum tahu yang menyukai kedua-duanya. Katanya di sana yang menyukai kedua-duanya itu ada 5 siswa. Bagaimana caranya? Kita gabungkan, bakal seperti ini. Nah, ternyata jika melihat matematika, di situ ada 17. 17 itu artinya 17 orang atau 17 siswa yang menyukai matematikanya saja. Di tengah-tengah itu satu orang, berarti satu orang itu menyukai matematika dan IPA, sedangkan yang menyukai IPA saja ada 14 orang. Bedakan yang menyukai IPA saja dan menyukai IPA. Kalau menyukai IPA itu adalah 14 ditambah 1, yaitu 15 siswa. Tapi jika yang menyukai IPA-nya saja yaitu 14. Sama seperti yang menyukai matematika, ada 17 ditambah 1 yaitu 18. Tapi yang menyukai matematikanya saja ada 17. Satu di tengah itu melambangkan irisan, di mana irisannya itu berarti dia menyukai matematika sekaligus IPA. Dan jika dua bakal seperti ini. Dan seterusnya sampai hasilnya itu tengah-tengahnya 5. Bakal seperti ini. Jika sudah seperti ini, berarti yang menyukai matematika dan IPA itu sesuai soal ada 5 siswa, sedangkan yang menyukai matematikanya saja ada 13 dan yang menyukai IPA-nya saja ada 10. Dari sini kita dapat bahwa dari tabel tersebut akan ditemukan sebuah rumus, yaitu di mana rumusnya itu untuk mencari salah satu angka dari NS, NA, NB, N irisan B, A irisan B, dan N gabungan A sama B yang dikomplemenkan nilainya ya. Kalau kita menghafalkan rumus ini sepertinya terlalu banyak, maka disingkat saja, di mana NS kita rubah jadi S saja, A-nya NA diganti A, NB diganti B, NA irisan B kita ganti X, dan NA gabungan C yang dikomplemenkan diganti Y. Ini adalah rumus baru, di mana rumus ini akan kita gunakan dalam soal cerita materi himpunan.
di mana keterangannya S itu adalah semesta atau total siswa atau paling banyak ya berarti. Terus A itu adalah pilihan satu atau masalah satu. Kalau yang tadi berarti matematikanya. Kalau B itu pilihan dua atau masalah dua, berarti yang IPA-nya. Yang X itu yang menyukai atau memilih keduanya, berarti yang menyukai matematika sekaligus IPA. Dan Y itu yang tidak menyukai atau memilih keduanya, berarti yang tidak sama sekali menyukai matematika sekaligus IPA, berarti yang ada di luar lingkaran, yaitu 4 contohnya. Dan di sini juga ada keterangan bahwa Y atau yang tidak menyukai kedua-duanya itu tidak harus ada di rumus. Jadi tidak harus ditanyakan, tidak harus diketahui. Kalau yang kayak gini, contoh-contohnya berarti nilai Y-nya itu sama dengan 0. Berarti nanti rumusnya S sama dengan A tambah B dikurangi X ditambah 0 saja. Nah, jika di pertanyaannya ada jika A saja, ada kata saja, atau hanya A, cuma A, maka nilai A-nya itu harus dikurangi X. Sama seperti B, jika ada B saja, hanya B, cuma B, maka nilai B-nya itu harus dikurangi X. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Diketahui dari siswa kelas 7C yang tadi ya, 18 siswa menyukai pelajaran matematika dan 15 siswa menyukai IPA serta 5 siswa menyukai pelajaran matematika dan IPA. Jika ada 4 siswa yang tidak menyukai dua mata pelajaran tersebut, berapakah banyak siswa yang ada di kelas 7C? Kita ketahui dulu bahwa A-nya itu adalah 18 siswa yang menyukai matematika, B-nya 15 siswa yang menyukai IPA, X-nya itu yang menyukai kedua-duanya ada 5 siswa, dan Y-nya itu 3 siswa yang tidak menyukai kedua-duanya. Yang ditanyakan itu S, karena total siswanya di kelas 7C. Maka jawab rumusnya sama, S sama dengan A ditambah B dikurangi X ditambah Y. S-nya itu kita cari, A-nya diganti 18, B-nya diganti 15, X-nya diganti 5, dan Y-nya diganti 3. Kita operasikan 18 tambah 15 kurangi 5 ditambah 3. Hasilnya itu adalah 31 siswa. Berarti dalam kelas 7C tersebut total ada 31 siswa. Lanjut ke contoh kedua. Sebuah kelas terdiri dari 40 siswa. Diketahui 30 siswa pernah pergi ke Taman A dan 25 siswa pernah pergi ke Taman B. Jika 10 siswa berkunjung ke tempat wisata selain Taman A dan Taman B, maka banyak siswa yang pernah berkunjung ke kedua tempat tersebut atau ke tempat A sekaligus ke tempat B adalah diketahui. Berarti S-nya totalnya di situ katanya adalah 40 siswa, di mana kasusnya dibagi dua, yaitu pergi ke Taman A dan pergi ke Taman B. Yang A itu ada 30 siswa karena yang pergi ke Taman A, dan B-nya itu 25 siswa yang pergi ke Taman B, serta Y-nya itu 10 siswa yang belum pernah ke Taman A sekaligus Taman B. Berarti dari sini sudah jelas yang ditanyakan adalah X-nya, yaitu siswa yang pernah berkunjung ke Taman A dan Taman B. Jawab, rumusnya tetap sama, kita ganti S-nya dengan 40, A-nya dengan 30, B-nya dengan 25, X-nya tetap ditulis lagi, dan Y-nya itu diganti dengan 10. Ini penulisannya harus tetap sesuai rumus ya. Nanti 30 ditambah 25 terus ditambah 10, yaitu hasilnya 65 dikurangi X. Jadi artinya 65 itu dikurangi berapa? Yang hasilnya adalah 40 sebagai pengganti X-nya. Kita dapat X-nya itu adalah 25 siswa yang pernah berkunjung ke kedua tempat tersebut, atau ke Taman A sekaligus Taman B.
Lanjut ke soal ketiga. Dari 45 siswa yang diteliti, 26 siswa menyukai bakso, 20 siswa menyukai mie ayam, dan 7 siswa menyukai keduanya. Banyak siswa yang menyukai makanan selain keduanya adalah diketahui lagi. Berarti total siswanya itu ada 45 siswa sebagai S. A-nya itu adalah masalah pertama, yaitu yang menyukai bakso, ada 26 siswa. B-nya itu yang menyukai mie ayam, ada 20 siswa. Dan X-nya itu adalah 7 siswa karena menyukai kedua makanan tersebut. Yang ditanyakan berarti Y-nya, yaitu siswa yang tidak menyukai bakso dan mie ayam. Jawab, masukkan rumus seperti biasa. S sama dengan A ditambah B kurangi X ditambah Y. S-nya kita ganti 45, A-nya diganti 26, B-nya diganti 20, X-nya diganti 7, dan Y-nya tetap ditulis Y saja. Maka nanti 26 ditambah 20 dikurangi 7. Hasilnya itu adalah 39. Ini artinya 39 ditambah berapa yang hasilnya 45. Maka setelah dihitung hasil Y-nya itu haruslah 6 siswa. Berarti 6 siswa tersebut tidak menyukai mie ayam dan bakso. Lanjut ke soal keempat. Ada 35 peserta yang ikut lomba, di mana lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang, lomba baca puisi dan menulis, berarti ini dua-duanya ya. Lomba puisi dan menulis diikuti 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah diketahui S sama dengan 35 peserta lomba, A-nya itu 23 peserta lomba puisi, dan X-nya itu adalah 12 peserta lomba baca puisi dan menulis cerpen. Yang ditanyakan adalah peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Nah, di sini nggak ada kasus Y-nya, karena kalau peserta itu pasti mengikuti kedua-duanya, atau minimal mengikuti salah satunya, mengikuti puisinya saja atau mengikuti menulis cerpennya saja. Pasti nilai Y-nya itu nanti 0. Jawab S sama dengan A ditambah B kurangi X tambah Y. Kita ganti S-nya dengan 35, A-nya dengan 23, dan B-nya itu tetap B dikurangi 12 ditambah 0. Maka 23 dikurangi 12 itu 11 ditambah B. Nah, artinya 11 ditambah berapa? Yang hasilnya 35. Maka didapat hasilnya itu haruslah 24 siswa. Berarti 24 siswa atau 24 peserta lomba yang mengikuti lomba menulis cerpen. Lanjut, soal kelima. Dari 80 orang peserta didik yang disurvei tentang kegemaran menonton acara olahraga di televisi, diperoleh 48 orang gemar menonton voli, 42 orang gemar menonton basket, dan 10 orang tidak gemar kedua acara tersebut. Banyak peserta didik yang hanya gemar menonton basket adalah, nah di sini ada kata hanya, berarti ada rumus khusus atau rumus tambahan nantinya. Diketahui S-nya itu adalah 80 peserta didik, A-nya itu adalah 48 peserta didik yang gemar menonton voli, B-nya itu 42 peserta didik yang gemar menonton basket, dan 10 peserta didik yang tidak gemar menonton keduanya, yaitu Y. Nah, yang ditanyakan itu yang hanya menonton basket. Padahal di situ sudah ada yang menonton basketnya, yaitu sejumlah 42 peserta didik. Nah, itu bedakan yang hanya gemar atau dengan 42 peserta didik yang menonton basket. Oke, kita masuk yang ditanyakan. Katanya yang ditanyakan adalah hanya B, berarti peserta didik yang hanya gemar menonton basket. Kalau kita lihat rumusnya, itu adalah B saja, atau hanya B, atau cuma B. Itu rumusnya adalah B dikurangi X. Nah, dimana sekarang kita punya B-nya, tapi tidak punya X-nya, karena belum diketahui.
Maka yang harus kita lakukan adalah mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Masukkan rumus yang biasa, yaitu S sama dengan A tambah B kurangi X tambah Y. S-nya 80, A-nya 48, B-nya 42, X-nya tetap ditulis X, dan Y-nya diganti 10. Nanti 48 ditambah 42 ditambah 10, yaitu hasilnya adalah 100. Berarti 100 dikurangi berapa yang hasilnya 80. Maka nilai X-nya itu adalah 20 peserta didik. Nah, sampai sini belum selesai, karena yang ingin kita cari adalah yang hanya gemar. Maka yang hanya gemar menonton basket itu adalah B dikurangi X. B-nya itu adalah 42 peserta didik dikurangi 20, yaitu 22 peserta didik yang hanya gemar menonton basket. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.